Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera saudara-saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai daripada Roh Kudus ada pada saudara-saudara saat ini. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat 10-20. Dan saya akan membacakan nats firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat ke-12 yang demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah rahasia umum jika orang sering sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kesukaran ataupun kekurangan. Bukan perkara mudah mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Ini adalah kenyataan saudara-saudara. Kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Kalau sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi sudah dipulihkan, kalau sudah mendapatkan jodoh, kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati, barulah dari mulut kita keluar ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau seperti itu kita sebagai orang Kristen, maka orang-orang dunia pun bisa berlaku demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara-saudara, kalimat dalam segala hal berarti di segala keadaan, baik itu baik ataupun tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan dengan lancar. Kita harus bisa mengucap syukur, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Meski hari lepas hari selama menempuh perjalanan di padang gurun, mereka telah mengecap kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun kesemuanya itu tidak membuat mereka berubah. Yang keluar dari mulut mereka bukan ucapan syukur, melainkan omelan, kerutuan, keluh kesah, dan persungutan. Bahkan mereka selalu saja membanding-bandingkan keadaan saat masih berada di Mesir. Biarpun di sana mereka tidak lebih baik hanya sebagai budak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel, saudara-saudara, yang tidak pernah puas dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga hari-hari yang kita jalani pun dipenuhi dengan persungutan dan omelan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar bersyukur tentang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan Tuhan adalah sumber kehidupan kita dalam kita menjalani setiap langkah kita. Jadi saudara-saudara, dalam segala keadaan, belajarlah untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hidup kami sampai detik ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman dan renungan-Mu pada kami ya Tuhan, sehingga kami diingatkan untuk selalu belajar bersyukur. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa mengucap syukur
akan segala hal ya Tuhan. Sehingga kami tidak seperti bangsa Israel dalam masa perjalanan menuju tanah perjanjian yang selalu tidak puas, selalu kecewa, selalu bersungut-sungut dan tidak pernah mengucap syukur akan pemberian-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu sebagai manusia kami selalu lemah, sebagai manusia kami selalu takut dan kecewa, sehingga kami senantiasa tidak puas akan pemberian-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, bahwa kami harus mengubah hal ini. Kami harus senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal ya Tuhan. Tidak hanya dalam keadaan kami yang baik-baik saja, tapi juga dalam keadaan kami yang terpuruk, kami harus senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan berkat-Mu kepada kami. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.